Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Marsono SPD selaku Kepala Asian Hubungan Biro. Yang saya hormati Bapak Agus Supriyanto SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri, dan Bapak Ibu guru SDN Negeri 2 Ngadipiro yang saya hormati. Mohon izin saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Susunan acara pemaparan diseminasi budaya positif oleh peserta CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Wonogiri. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Ngadipiro. Acara yang keempat, inti penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh TGP. Acara yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Perlu diketahui bersama bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan pemaparan materi oleh beliau Bapak Agus Supriyanto SPD selaku TGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri sebagai bentuk pemenuhan tugas dari program guru penggerak tahun 2024. Diseminasi budaya positif merupakan sebuah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai serta norma dan kebiasaan positif di lingkungan sekolah
yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran di sekolah. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka bersama acara kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN 2 Ngadibirau. Pada beliau Bapak Martono SPP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hormati Bapak Ibu guru dan siswa Ngadibirau, saya hormati saya sampaikan Agus Subianto SPP selaku calon guru penggerak angkatan 12 Kabupaten. Yang pertama, rasa bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih bisa ditemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat. Semoga langkah kita selanjutnya selalu mendapatkan manfaat saya, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam monggo lalu kita jelaskan segala yang kita Nabi Muhammad SAW. Allah mudah-mudahan golongan pembimbingan termasuk orang-orang yang mendapatkan salah di zaman ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Agus Subianto selaku calon guru penggerak angkatan 11. Angkatan 11 gitu. Angkatan 11. Untuk itu saya yang mewakili institusi sekolah mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya untuk mendukung apa yang menjadi program CGP yang saat ini dilakukan oleh beliau Bapak Agus Subianto, dan mudah-mudahan ini nanti akan bisa memenuhi tugas dari Pak Agus Subianto selaku CGP angkatan 11 dalam rangka memenuhi tugas-tugas di dalam kegiatan tersebut.
Amin. Yang intinya bahwa tujuan diselenggarakannya TGP untuk calon penggerak ini adalah satu program kementerian terbaru dan sampai saat ini sudah sampai di angkatan 11. Nah, alhamdulillah untuk SD kita ada satu. Nanti mudah-mudahan memotivasi panjenengan bisa mengikuti. Ini dikandung maksud untuk memberikan satu tujuan untuk menghasilkan guru penggerak yang bisa menggerakkan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar di sekolah serta juga bisa menumbuhkan kepemimpinan murid serta menumbuhkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi memang arah kita di guru merdeka ini adalah pembentukan karakter anak dengan profil pelajar Pancasilanya. Nanti diantaranya adalah satu diseminasi budaya positif, nanti mohon untuk Bapak Ibu guru ikuti. Kemudian juga untuk tujuan yang kedua bahwa TGP ini diadakan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif serta memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan di kalangan anggota sekolah. Jadi diharapkan nanti setelah Bapak Ibu guru mudah-mudahan nanti bisa mengikuti program ini, nanti insya Allah budaya positif di sekolah ini akan terbentuk. Nah, kemudian juga tujuan yang ketiga adalah untuk menjadi inisiator perubahan yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah dan dilakukan secara berkelanjutan. Jadi memang ini program kementerian yang terbaru. Nah, ini seyogyanya juga Bapak Ibu guru nanti harus bisa mengikuti. Lebih-lebih Bapak Ibu guru masih muda-muda, untuk jangkauan kedepannya masih sangat terbuka lebar, baik untuk pengembangan kompetensi panjenengan maupun untuk memberikan satu kontribusi positif terhadap dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Ungkawati. Jadi kalau mindset banyak teman kalau ketika menjadi TGP mesti nanti arahnya akan menjadi satu kepala sekolah. Itu memang satu program bahwa program itu memang manajemen kepemimpinan ini ditamakan kan Pak Gus? Nah, tetapi bukan kok misalnya saya lulus TGP terus nanti jadi kepala sekolah. Biasanya yang ditekankan kan itu dong. Nah, ini mohon nanti untuk Bapak Ibu guru bisa menghilangkan seperti itu bahwa untuk mengikuti TGP ini adalah untuk pengembangan kompetensi kita, untuk mengikuti program-program kementerian yang arahnya nanti adalah pendidikan kita ini adalah pendidikan berbasis digital. Sehingga kalau saya ikuti Pak Agus sudah untuk PPT sudah seperti ini, saya terus nyambung. Nyambung Pak. Jadi nanti sehingga nanti kalau sekolah kita walaupun dengan jumlah siswa yang tidak begitu banyak, tetapi seandainya nanti kita arahkan bahwa pendidikan kita di sekolah ini nanti arahnya adalah arah ke pendidikan digital. Jadi nanti nek sakit ya per kelas iki wis enek napa menika LCD. Pantau ini dulu. Jadi begitu guru masuk kantong tantep, video pembelajaran sudah ada. Anak-anak nanti akan bisa lebih aktif, kemudian bisa lebih mengikuti pembelajaran dengan baik. Kan ya, jadi nanti dengan keberadaan Pak Gus ini menjadi yang angkatan 11, mudah-mudahan memotivasi panjenengan untuk mengikuti jejak langkah beliau. Seperti Bu Marmi walaupun masih 1 tahun gitu nggih. Saking derek. Monggo nanti yang muda-muda masih
luas, jangkauannya masih panjang. Nah, ini kan ada program kementerian yang terbaru adalah Napa Menika Penjani Ikuti. Lebih-lebih nanti mudah-mudahan dengan adanya CGP, Pak Agus sudah lulus GP, nah sini kosong nanti stempel bisa Penjani Astro. Dan nanti ketika Napa Menika regulasi P3K, nah nanti ada terpengaruh dengan program ini, nah sudah DP lanjut mawon. Nah, nanti kan biasanya kalau program kementerian, program-program terbaru itu endingnya biasanya membahagiakan dan menguntungkan juga, tetapi juga diikuti dengan penuh kerja keras, waktunya harus diluangkan, motivasinya harus tinggi, kemauannya juga harus tinggi. Ini katanya kondur sare, ijik zoom dewe. Nanti jam maghrib, nanti kondur, kadang dalu jam malam katanya sare ya masih zoom mengerjakan tugas. Tetapi nanti insya Allah endingnya akan ending yang baik, ya. Baik untuk kompetensi dari guru itu sendiri maupun nanti bisa dikembangkan ke peserta didik kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti mohon untuk diikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi yang disampaikan bagus nanti akan bisa menambah satu wawasan kita tentang diseminasi budaya positif itu apa saja, dan nanti gunanya gumopo, dan terhadap kita apa, terhadap peserta didik. Untuk peringatan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk Agus sepenuhnya waktu saya berikan panjenengan untuk kegiatan ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Martono Giri yang memberikan sambutan sekaligus wawasan tentang program-program guru penggerak. Masuk ke acara yang keempat, yaitu inti penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh GP kepada beliau Bapak Agus Subianto. Kami silakan. Terima kasih. Izin saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Marjono SPD selaku Kepala SDN Negeri 2 Ngadipiro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Ngadipiro. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak melimpahkan taufik, rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SDN Negeri 2 ini dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Untuk selanjutnya kita memasuki diseminasi budaya positif. Di sini bukan berarti saya akan menggurui Bapak Ibu guru semua, tapi di sini adalah pemenuhan tugas saya selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11, yang nantinya saya akan memenuhi tugas di modul aksi 1.4. Tapi sebelum memasuki itu, saya akan perkenalkan dulu untuk fasilitator saya yang ada di Surakarta adalah Bapak Subekti Widiatmoko SPD MPD. Beliau adalah guru SMP negeri yang ada di Surakarta, dan pengajar praktek saya adalah Ibu Parjanti SPD. Ini yang memberikan pendampingan saya selama Nah, sebelum pembelajaran biasanya kalau di kelas-kelas panjenengan sedoyo sebelum memulai acara biasanya membuka kelas dengan ice breaking, ya. Ice breaking atau pemfokusan pembelajaran kepada anak-anak. Dan nanti kita coba untuk ice breaking di sini supaya fokus dalam pembelajaran. Santai mawon nggih Bu, mboten sah kaku, santai mawon. Lemes nggih. Santai kali diunjuk mboten napa. Untuk ice breaking di sini nanti menirukan apa yang saya katakan. Oke, pembukaan kelas di sini adalah menirukan apa yang saya katakan. Sebagai contoh nanti bisa dimulai ya untuk ice breakingnya ya.
Bola-bola panjang-panjang botol-botol. Bola-bola panjang-panjang botol-botol. Berapa ada bolanya Bapak Ibu? Iya. Cluenya tadi di awal apa? Mengikuti apa yang saya katakan. Berarti belum fokus gini, belum fokus. Santai mawon, santai mawon. Saya ulang lagi. Cluenya di sini ice breaking atau pembukaan kelas kita adalah menirukan apa yang saya katakan. Menirukan apa yang saya katakan. Berarti panjenengan nanti menirukan apa yang saya katakan. Saya ulang lagi. Bola-bola, botol-botol, botol. Bola-bola botol-botol. Ada berapa botol Pak Ari? Ada berapa botol Pak Ari? Betul, fokus, kasih tepuk tangan dulu. Tadi sudah fokus deh. Tapi menirukan apa yang saya katakan gitu. Untuk ice breaking pertama filosofi santai mawon kali diunjuknya sakit Pak. Monggo, snacknya dimakan dulu. Nanti malah pegang bungung malah. Ini filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah menuntun. Yang pertama, menuntun dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Dalam arti di sini nomor 1 ini diibaratkan sebuah kapal atau nahkoda yang akan kita kendalikan nanti bagaimana arah itu mau tujukan kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, mau merapat dan bersandar di mana si kapal itu ya. Sini juga nahkoda tapi belum bisa bersandar ini saat ini. Terus yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Hendak mengingat pendidik bahwa pendidik anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Dalam arti di sini nomor 2, anak lahir itu sudah membawa seperti kertas putih yang sudah ada garisnya. Nah, fungsi dari kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan garis itu diarahkan kemana supaya mencapai tujuan yang setinggi-tingginya dan berkehidupan di anggota masyarakat nanti untuk pencapaian setinggi-tingginya di kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, efektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Lanjut. Kita ambil untuk budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingan dengan yang di awal tadi sebagai seorang petani tadi, hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam paketnya sewa kewajiban dengan sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Dalam arti sebagai pendidik tidak hanya mencerdaskan, juga mengarahkan karakter budi pekerti kita juga untuk anak-anak. Jadi tidak hanya mencerdaskan saja, tapi juga harus mendidik dengan karakter atau budi pekertinya. Lanjut. Sebelum saya lanjutkan, ini coba jangan bahas dulu setuju atau tidaknya. Setuju atau tidaknya Bapak Ibu guru. Nomor 1 adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah anak itu dihukum nanti bisa memberikan efek jera? Ini memasuki budaya positif. Tidak sih? Tidak. Nomor 1 mungkin tidak jawabannya ya. Nanti jawabannya panjenengan itu nanti saya paparkan di setelah ini. Hasilnya bagaimana? Nomor 2 adalah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah yang sering juara kita kasih hadiah juga akan meningkatkan prestasi siswa nanti? Tidak ya. Betul. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Solusi. Iya betul, rata-rata menjawab iya kalau ini yang nomor 3.
Yang nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya. Nanti jawabannya yang 3 dan 4 ini iya nggih. Ya, nanti kita proses lagi apakah jawaban Bapak Ibu benar atau tidak dalam penerapan budaya positif. Lanjut. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi keyakinan yang kompleks, universal yang ada di sekolah. Hanya kita tidak aja mendidik, tapi juga memberikan arahan, tuntunan, kepribadian yang baik, kejujuran, bahkan kita bina untuk keimanan, ketakwaan untuk anak-anak. Nah, yang akan kita bahas nanti ini dalam hari ini, Mbak Ukahman toh Pak? Ya, memang sampai segini banyaknya nanti. Ini budaya positif. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Dari keenam ini semuanya, Bapak Ibu guru nanti yang paling asik yang di mana kelihatannya? Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah menjalankan ini, tapi belum orang ngerti jenenge ya, jenenge apa? Mungkin seperti itu pemikirannya. Gitu. Sebenarnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, cuman kita belum tahu. Bareng saya juga tahunya setelah mengikuti guru penggerak Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti yang paling asik yang nomor 6 tadi mengikuti segitiga restitusi. Selanjutnya ini pemantik diibaratkan nanti tugas panjenengan ini praktek aja. Tugas panjenengan adalah menggenggam sesuatu yang jenengan pikir itu bermanfaat banget. Entah itu apa, jangan genggam sertifikat tanah nanti. Apa menggenggam sesuatu, lah nanti teman kita mencoba untuk merayu, menggoda, menyogok dan sebagainya, membuka genggaman tangan ini. Bisa katakan jenengan praktekkan, mungkin salah satu menggenggam, yang jenengan genggami apa, coba jenengan praktekkan, mungkin yang sesuatu dan sangat berharga bagi panjenengan. Monggo yang sebelahnya menggoda untuk merayu dan membuka, monggo dipraktekkan, tidak apa-apa. Ya, diganggu, digoda, disogok, dibujuk, menghardik. Nah, Ribon, sudah dicoba, dipraktekkan tidak apa-apa Bu. Hasilnya bagaimana? Jenanya, coba Mbak Ina genggam, jadi rayu Bu Tuki tentang. Nah, boleh ide boleh. Dari hasil rayuan ini Ribon, dipraktekkan, sampun. Hasilnya gimana? Bu Ina sudah praktekkan? Dari genggaman panjenengan bisa dibuka enggak? Walaupun sudah betul, Bu Marmi mungkin menjawab tidak bisa karena saya bersikukuh karena ini sangat rahasia banget dan ini menyangkut harga diri bahkan mungkin keluarga saya, mungkin gitu ya, jenengan genggam ini sangat berharga. Tapi ada kalanya juga walaupun ini genggaman delalai, saya ngegenggam dapat materi pembelajaran CGP yang ada di Wonogiri akan saya terapkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD saya dirayu buat ditumi toh Pak materinya ya, saya tetap membukanya, itu salah satunya. Jadi tidak semuanya harus kita genggam walaupun itu sangat berharga sekali ya. Ini contohnya untuk disiplin positif. Jadi kita memasuki di teori kontrol, berarti genggaman tangan ini tadi yang mengontrol orang lain atau diri kita sendiri? Diri sendiri. Wong ngoyong godho ngei duit ngitik-itik nganti anu gerah dibuka nggih. Berarti pengontrolan pada diri kita sendiri. Tuh. Lanjut. Ini perubahan paradigma belajar, disiplin tumbuh kita sadari bukan dari orang lain. Pembelajaran yang teoritis pada penguatan kompetensi pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam arti nilai-nilai Pancasila adalah seperti profil pelajar Pancasila. Tentang ketakwaan, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreativitas, itu salah satunya. Lanjut.
Nah, ini ada pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser itu mengilusikan guru mengontrol murid, padahal murid itu sendiri yang mengontrol, bukan guru. Sebagai contoh ada PR tidak dikerjakan. Nah kan dia sendiri, bukan guru yang mengontrol, tidak, karena tidak dikerjakan. Itu contoh salah satu PR. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Diberikannya reward atau hadiah, apakah bermanfaat? Belum tentu, jawabannya belum tentu. Hitung-hitungan 1 sampai 10 atau perkalian 1 sampai 10 yang benar semua, nanti tak kasih permen 1. Anak itu nanti jawabnya kalau dikasih hadiah, akhirnya ujung-ujungnya. Kalau tidak dikasih hadiah, dia nggak mau jawab. Nah, dengan posisi reward dan hadiah itu juga salah satu tidak akan menguntungkan dalam budaya positif. Yang keempat adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pergeseran paradigma teori kontrol Dr. William Glasser ini adalah setelah mengalami beberapa perubahan yang diamati oleh Dr. William Glasser. Ternyata dengan adanya hadiah, adanya reward yang diberikan kepada siswa itu tidak menguntungkan untuk siswa itu sendiri. Lanjut. Ini paradigma stimulus respon teori kontrol, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini perbedaan antara stimulus respon atau rangsangan yang diberikan kepada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Belum tentu sama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini teori kontrolnya. Untuk stimulus responnya yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk teori kontrolnya, itu kan sebuah rangsangan responnya. Terus, jadi kan ada perbedaan ada dua tabel ini. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di teori arti tadi guru itu bisa mengontrol siswa sepenuhnya, tapi tidak sebenarnya. Yang mengontrol siswa itu adalah dirinya sendiri. Sependapat ya Bapak Ibu? Iya. Lanjut. Nah, ini juga bahan diskusi, monggo didiskusikan sebelum saya ke materi budaya positif selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif tadi sudah saya jelaskan di awal, adalah budaya positif adalah pengembangan universal yang ada di sekolah kita. Terus dua, berikan contoh budaya positif yang ada di sekolah kita, apa yang bisa kita berikan? Contohnya apa? Bu, monggo Bu Siti. Ya, dengan memberikan contoh budaya positif banyak ya, ada kejujuran, toleransi, terus menghormati yang lebih tua. Kalau kita sudah ada pembiasaan contoh budaya positif dalam keseharian kita di sekolah sini ya, setiap masuk sekolah kita pembiasaan dengan salaman dengan Bapak Ibu guru, pulang pun dengan pembiasaan salim. Itu termasuk contoh budaya positif. Yang ketiga, di sekolah kita apakah budaya positif sudah atau belum berjalan? Sudah ya, ini jawabannya sudah sudah lama berjalannya. Yang keempat, menurut Anda apa yang mempengaruhi budaya positif di sekolah? Yang mempengaruhi apa? Mungkin Bina paham? Karakter ya, termasuk karakter itu juga mempengaruhi. Pembiasaan itu juga mempengaruhi karakter. Yang kelima, bagaimana gagasan Anda agar budaya positif bisa berjalan dengan baik? Gagasannya apa? Anak-anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kok gen SMP ora lali, dibiasakan apa? Ditanamkan sejak dini. Betul itu. Lanjut. Ini disiplin positif yang nomor 1 tadi. Disiplin berarti kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri.
yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ini fungsi dari disiplin. Biasanya panjenengan sedaya memikirkan untuk disiplin. Disiplin itu peraturan, pemikirannya gitu, peraturan, hukuman, terus tata tertib, kan gitu arahnya. Tapi disiplin adalah salah satu penerapan yang bertujuan untuk kesadaran yang timbul dari diri sendiri. Betul, Bu Erika. Nah, nilai-nilai kebajikan kita nanti mengarah sudah ke arah ke yang namanya profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Contoh-contoh nilai kebajikan adalah yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, toleransi, menghargai, hormat, empati, kreatif, percaya diri, dan komitmen, kerjasama, dan lain-lain, masih banyak. Nah, di sini dalam profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global itu sharing budaya asing yang masuk ke daerah kita, termasuk itu juga di dalamnya. Bergotong royong, setiap Jumat atau setiap hari Sabtu kita mengadakan kerja bakti bersama dengan anak-anak di lingkungan sekolah kita untuk membersihkan halaman. Kreatif adalah inovatif, sesuatu yang ditimbulkan dari anak menciptakan hasil atau karya. Kemarin juga membuat egrang yang saya buat di halaman. Anak-anak juga berkreatif. Bernalar kritis adalah kecerdasan, kemampuan berpikir seorang anak. Yang terakhir, mandiri adalah sebagai kemandirian, dia belajar dalam menghadapi tes termasuk ANBK, tes sumatif dan sebagainya. Kita membutuhkan kemandirian. Lanjut. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya. Nomor 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang nomor 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah menghargai diri, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekolah ini, biasanya anak-anak atau kita mengarah ke nomor 1 dan 2 kebanyakan yang melalui motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jarang anak-anak dari intrinsik ini. Ya atau ya, biasanya aku pengen hadiah gitu kan, diberi biar aman, saya kena pelanggaran, saya tak menghindari, kan gitu. Biasanya nomor 1 dan nomor 2 kebanyakan. Untuk nomor 3 sebenarnya ini timbul dari diri sendiri, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Monggo Bapak Ibu kita bahas untuk hukuman. Sebenarnya ini tidak usah kasih jawaban di bawahnya, ini sudah tak kasih. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini sudah masuk ke nomor 2 tadi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Terus restitusi sebuah pilihan. Sebenarnya ini tidak tak kasih jawaban. Nanti tugas Bapak Ibu memecahkan masalah ini. Lanjut, kita bahas untuk satu persatu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menjalankan ke setiap harinya, cuman ini jenenge ngopo, lo ngerti kadang mungkin. Sebenarnya sudah, Bapak Ibu sudah menjalankan. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah. Bersifat satu arah biasanya itu salah, teko terlambat menghukum, dan biasanya hukuman ini nanti kelak sampai dewasa pun masih teringat teringat pamane mumpung ngono lapangan ping 10 masih teringat ngengyang-ngengyang sampai kelak kita dewasa nanti, biasanya gitu bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar.
Kalau konsekuensi itu biasanya kesepakatan antara guru yang membuat guru. Kowe yang jeglok ke gelas ngijoli. Kowe nyeklek ke pulpene pensile kancane ngijoli. Itu kan konsekuensi, ya. Itu konsekuensi. Bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Terus restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini intinya mengembalikan karakter siswa biar siswa itu tidak minder, tidak kegelanati, dia orang terus nyeneni di depan murid orang atau di depan murid banyak orang. Rele itu salah, bal-balan nenek jero kelas, ayo Rele, gitu. Sebaiknya kalau ngasih restitusi kita panggil ke kantor atau ke ruangan mana, boleh di bawah pohon diajak ngobrol berdua. Salah gue mau caramu bal-balan nenek jero jero kelas, gitu. Kalau dia divonis di depan orang banyak, biasanya nanti timbul down, betul Pak Fajar. Anak itu nanti down pola pikirnya. Bisa senengi Pak Guru, nek ngarepe wong sak embung, nek ngarepe kanca-kancaku senengi. Kayak gitu. Rata-rata gitu. Jadi nanti mengkecilkan anak. Iya, mengkecilkan hatinya anak. Monggo kali dilanjut. Ditunjuk. Monggo Pak. Monggo nih Bapak Ibu Guru, silahkan diisi setelah saya paparkan yang tadi yang awal antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang nomor 1, coba dibahas, monggo kita bahas bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk nopo niki? Betul. Ya nanti kita cocokkan nih. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman ya. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena ini sudah kesepakatan. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pak murid kan copot tokoran sedino muput. Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bukan, karena ini pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat ya, karena ini pelajaran PJOK biasanya terlambat sebuah menjadikan kesepakatan nanti yang terlambat karena tidak ikut pemanasan. Makanya pengganti pemanasannya silahkan lari 2 kali. Ini jawabannya panjenengan tadi. Oke, ini jawabannya adalah hukuman. Lanjut ya. Lebih cepat, lebih baik. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi sesuatu yang harus terjadi kalau konsekuensi. Terus yang kedua adalah hukuman adalah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau anak itu dihukum, apalagi digeblek, bopongi atau disabet dengan alat apa penggaris, itu terngiang-ngiang sampai tua pun kelingan. Itu biasanya. Saya mengalami sendiri, tapi saya kelingan ya. Waktu SMP juga. Itu saya terngiang-ngiang. Biasanya kalau hukuman seperti itu. Anak membenci kedisiplinan. Terus yang konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus atau tanggapan respon. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Menyesuaikan diri. Yang keenam, konsep diri yang hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Jadi
pemikiran dari yang buruk dijadikan konsekuensi menjadi konsekuensi yang konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang seperti yang saya utarakan tadi. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Menurut panjenengan penghargaan efektif apa mboten? Mboten nggih. Tidak efektif menurut saya juga. Kalau dulu iya, saya itu dikasih permen waktu SD itu wis bangganya luar biasa. Wis wari menangan nomor 1, waktu saya itu badan saya kecil, merasa ngeten iki. Menangan dulu saya Pak Ari di SD dan SMP juara lari 100 sprint 100 meter itu juara terus. Biar saya dia wis ra iso mlayu. Yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Penghargaan termasuk merusak hubungan. Kalau kayak DKI hadiah terus ke aku ya udah gitu ya. Berarti merusak hubungan antar teman ini nomor 3 nih. Ketika hadiah terus aku jadi menimbulkan kecemburuan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini anak mau berkembang setelah dia sering dikai penghargaan, akhirnya malas dia ngejep ke penghargaan. Wah, gue gak dikai hadiah. Akhirnya kreativitas yang tumbuh dalam dirinya tidak bisa dikembangkan. Gue ngetut ke apa gue itu hadiah gitu, ya. Gitu. Jadi tidak berkembang untuk anak-anak untuk kalau diberi penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas, ini nomor 6. Kreativitas anak yang dia punya kreativitas, inovatif, kreatif, akhirnya dia wes gak kayak orang gawe, aku orang gawe. Itu padahal bakatnya luar biasa. Gandeng untuk hadiah terus aku sing itu hadiah lagi. Kayu rai untuk gue boleh. Akhirnya kreativitasnya mati dia. Padahal punya gagasan dan inovatif yang mungkin di SD kita banyak. Penghargaan adalah menghukum. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri. Ya, betul Wina. Sekarang masuk di restitusi. Dan nanti kita yang asik di sini adalah restitusi adalah proses menceritakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam arti restitusi anak itu seperti yang saya ceritakan tadi, bila mana terjadi kesalahan atau membuat kesalahan, monggo diajak secara individual, face to face, nggak usah di depan orang banyak, nggak usah di depan anak-anak. Ayo yang kantor weh, tak kandani leh gitu. Kalau mau dia kesalahan, jadi jangan divonis di depan orang banyak, nanti jatuh mental seperti yang saya tadi bicarakan di awal. Restitusi juga merupakan proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bosen ya. Jadi restitusi adalah hal yang terbaik kita laksanakan bila anak mendapatkan sebuah kesalahan. Itu kita ambil langkah yang terbaik adalah restitusi. Lanjut. Ciri-ciri restitusi: menguatkan dan fokus pada solusi. Solusi adalah bicara masalah. Yang kedua adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima adalah tawaran bukan paksaan atau memperbaiki hubungan. Yang keenam adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini contoh-contoh restitusi, ciri-cirinya. Sebelum saya lanjut untuk keyakinan kelas, ini materi yang ketiga, keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu sebagai gambaran panjenengan bisa membedakan antara keyakinan kelas
dan peraturan kelas. Apa perbedaannya? Monggo pun jawab rumiyin. Bagaimana Bu Ina? Yang keras Bu Ina? Dari penunjukannya, kalau peraturan saya tidak dari dirinya dari peraturan harus diikuti. Kalau keyakinan berarti kesepakatan. Betul sekali. Kalau yang namanya peraturan itu hanya sepihak dari Bapak Ibu guru. Kalau keyakinan kelas itu dari seluruh anggota warga yang ada di dalam kelas. Jadi bukan sepihak. Betul sekali Bu Ina jawabannya. Yang dijawab Bu Ina adalah keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal, menyeluruh. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah saja. Itu tadi juga Bu Ina sudah menyampaikan seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru itu sudah menjalankan dan sudah membuat keyakinan kelas atau atau apa Pak Ari yang istilahnya kesepakatan kelas. Sebenarnya sudah buat sebenarnya. Cuman kan belum ngerti itu apa nanti. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ini sebagai contoh ya? Pengguna helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa kita harus memakai helm dalam menggunakan sepeda motor? Karena sebuah peraturan ya, peraturan dalam tata tertib lalu lintas. Padahal kita menjawabnya untuk keselamatan ini, untuk keselamatan. Tapi aturan dari kepolisian bahwa kita menaiki motor harus memakai helm. Apakah peraturan itu kita juga membuatnya? Tidak ya, tapi kita ikut menjalankan. Padahal ini peraturan kita tidak buat, tapi kita juga ikut menjalankan. Yang kedua, mengapa kita memakai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kan juga peraturan untuk kesehatan. Padahal kita juga tidak buat, tapi kita juga melaksanakan. Itu yang dinamakan peraturan. Lanjut. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk prosedurnya, cara membuatnya seperti ini, memeriksakan warga sekolah. Warga sekolah di sini adalah kalau kita kelas adalah murid atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Mencatat semua masukan. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif ya. Yang nomor 3 ini kita membuat keyakinan kelas dulu. Nanti caranya kalimat negatifnya itu biasanya tidak, jangan, dilarang. Nah, jangan membuang sampah di sembarangan. Dirubah menjadi kalimat positifnya menjadi jagalah kebersihan. Itu juga masuk. Terus apa? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu ditulis nanti menjadi kesepakatan kelas yang pertama. Yang kedua, apa sebagai kata tidak? Sebagai contoh apa? Monggo Bapak Ibu, kita diskusi aja, kita santai. Ini pemaparan juga untuk masukkan diri saya sendiri. Boleh, jangan berlari-lari di kelas sebagai contoh. Saat pelajaran juga bisa. Nanti ditulis, dikumpul menjadi satu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yang menyetujui kan dalam satu kelas. Okay? Kalau bisa nanti setiap siswa kon tanda tangan. Belum putih iso tanda tangan ya Pak. Cap jempol tuh template. Bukan boleh pakai spidol itu template. Berarti itu sudah disepakati bersama, gitu. Setuju ini gue. Yang keempat adalah tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Ditinjau kembali hasil dari panjenengan tadi membuat kesepakatan sekolah tadi, ditinjau kembali apakah itu bermanfaat atau tidak menjerumuskan ke siswa. Kalau tidak, kita sepakati. Terus tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi segala kebersihan, buang sampah pada tempatnya, terus jaga tata tertib sekolah, di sekolah dibuat nyaman gitu. Itu termasuk kesepakatan kelas. Terus yang ke-6, meninjau dan menyetujui dengan, nah ini sudah yang saya tadi menandatanganinya, yang nomor 6.
Terus keyakinan kelas ditempel di dinding di kelas. Ditempel di dinding kelas itu yang bisa dibaca siswa nggih. Ojo kok ndur cendilo tidak bisa membaca, anak-anak nanti tidak kelihatan, atau di atasnya gambar Pak Presiden tidak kelihatan. Sesuai dengan ketinggian anak, biar anak itu bisa membaca sewaktu masuk kelas, bisa mengerti. Terus pembentukan keyakinan ini salah satunya nggih. Salah satu kata-katanya adalah bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi diusahakan itu anak-anak tidak terpancang atau kaku dengan peraturan itu. Bukan peraturan, dengan keyakinan kelas itu. Jadi anak juga bisa menjalankan, bisa mengerti, juga bisa menaati, dan juga bisa melakukan. Nanti kalau panjenengan bikin keyakinan kelas terus anak-anak tidak bisa menjalankan, kan berat termasuknya. Jadi bukan kesepakatan kelas lagi. Nah, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi setelah saya bilang tadi dikasih tanda tangan atau cap jempol, berarti kesepakatan itu disepakati semua yang ada di dalam kelas. Ini tentang keyakinan kelas. Lanjut. Memasuki yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 6 kalau nggak salah ya. Dalam konsep-konsep budaya positif tadi ada 6, ini sudah memasuki ke nomor 4 kalau nggak salah. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Dalam arti kebutuhan dasar itu ada kesenangan, kegembiraan, piknik, itu termasuk kebutuhan dasar manusia, bukan anak-anak lagi, itu termasuk orang dewasa pun ya butuh piknik ya. Kita kan ya, kita kan nanti biar refresh, intinya kita refresh, karena mungkin setiap hari kita kebebanan dengan segala pekerjaan kita. Kita untuk udari sidik-sidik, dan harapan itu bisa terselesaikan. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal itu salah satunya. Kalau kita tidak punya tempat tinggal, susah, kebutuhan dasar kita tidak akan terpenuhi. Mungkin kita akan sakit-sakitan dan sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima. Adewe randu kasih sayang ya repot, ya. Tidak ada menyayangi kita nanti disia-siakan, dikucilkan. Seperti anak-anak nanti, aku rasa nyenengi, akhirnya dia menyendiri, dikucilkan, seolah-olah tidak diperhatikan. Jadi dia harus juga punya kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin atau berprestasi, diakui, didengar. Terus yang ketiga adalah kebebasan, mandiri, memiliki mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah atau dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor. Jadi sifat anak adalah sifatnya masih bermain, masih berkumpul dengan anak-anak. Kehidupannya adalah sebagai kesenangan. Yang kelima, sebagai posisi kontrol seorang guru. Bagaimana posisi Anda panjenengan sedaya niku wau dari kelima ini? 1 penghukum, 2 teman, pembuat bersalah, pemantau. Sebelum melanjutkan itu, saya ada sticky note. Panjenengan tulis di sticky note ini nanti, terus nanti kita bersama-sama kita bahas gimanakah posisi ini panjenengan sedaya. Gimana? Ya, di antaranya itu nulis salah satu tidak apa-apa. Monggo Pak Ari. Tulis di sini di sticky note ini. Nanti disimpan saja, tidak apa-apa. Ambil di saya, Pak. Monggo, Bu. Ayo. Dari kelima itu ditemu. Posisi ini panjenengan itu posisinya di mana?
Monggo yang tulis dulu sebelum saya lanjutkan. 5 posisi kontrol seorang guru adalah: 1. Penghukum yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Kelima, manajer. Jadi dari posisi kontrol ini, posisi ini panjenengan di mana posisinya panjenengan? Sudah semua sudah nulis? Sudah menjawab semuanya? Pilih salah satu saja, enggak usah ditulis semuanya. Salah satu saja, oke. Kaki panjenengan sedaya. Sampun disimpan dulu, kita koreksi. Ini ada video, oke. Yang pertama, ini posisi sebagai penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus terlambat? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu sebagai guru, sebagai penghukum ya. Ini nanti kelihatannya si Naren itu sampai tua terngiang-ngiang betul. Iya, oke. Karena pasti dihukum, digentak-bentak, dikasih kata-kata kasar, gitu. Semoga Bapak Ibu guru tadi tidak memilih yang ini. Kan tak suruh memilih tadi, gitu. Betul ya. Sekarang yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu guru. Saya di sini kelihatan, Pak. Tidak. Naren! Iya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kamu. Maaf Bu, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Lah jantung kan, ganti jantung pisang deh. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu yang kedua sebagai pantau bersalah. Yang ketiga nanti posisi sebagai teman. Saya ambil videonya itu anak SMA karena kita nggak punya video yang untuk anak SD. Tapi tidak apa-apa, nanti coba jenengan posisi ini panjenengan sedia di mana. Ini yang ketiga posisi sebagai teman. Naren! Jawabannya itu aduh. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin saya ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada yang menulis posisi sebagai teman, kira-kiranya seperti itu. Tapi posisi sebagai teman juga bagus. Tapi nanti kita lihat dampaknya ke belakang. Ini yang keempat sebagai pemantau. Kita nanti lihat dampaknya dulu Ini sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Oh, Pak Masuk hari udah sambil deh. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Naren! Baik Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tawaran saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolahnya kemana? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin kan Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Aima. Ada lagi selain KM? Selain Kak Aima, ada ibu saya. Baik, jadi yang adalah KM dan ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Dari kelima posisi kontrol tadi, posisi ini panjenengan saat niki. Tadi di awal waktu saya membuka diseminasi yang awal tadi, posisinya sebagai teman yang jangan pilih yang pertama kali tadi sebelum pemaparan ini berlangsung. Tapi setelah ini pemaparan sudah sampai di sini, posisi yang jenengan saat ini sebagai apa nih? Yang kebanyakan itu dia menjawab manajer. Monggo Pak Ari, manajer ya, manajer. Mungkin Pak Kepala manajer. Rata-rata kita mengambil posisi yang manajer setelah kita mempelajari dari ini. Sebab apa? Posisi sebagai manajer adalah posisi mengarahkan anak dengan kata-kata yang lemah lembut, tidak kasar. Oke. Kita lihat ini sebagai contoh dari posisi penghukum
dampaknya menghardik, menunjuk, berkaca, membentak-bentak, dan hukuman verbal maupun fisik. Terus dampaknya ke murid adalah sebagai pendendam. Anak itu menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ini sebagai contoh untuk sebagai penghukum. Yang kedua sebagai posisi bersalah, atau membuat merasa bersalah, cenderung melembut, tenang kata-katanya, menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampaknya membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Biasanya dia akan menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman-temannya karena sudah disalahkan oleh bapak ibu gurunya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman adalah suara guru akan ramah biasanya, karena kan ya Rene Naren kan gitu biasanya, kesini Naren kan gitu, cenderung bersendau guru untuk menghangatkan suasana. Dampaknya bagi murid adalah bergantung kepada satu orang atau ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi posisi sebagai teman, murid itu nyenengi, sebagai contoh saya disenengi oleh muridnya, maksud dalam arti pembelajarannya. Kok saya disenengi gue pelajaran PJOK itu terus liane swegah. gitu betul nggak ajar liane wegah. Terus posisi sebagai pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan berusaha datar, tidak emosional, tidak sendau guru ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri sendiri. Tadi kan panjenengan sebagai teman yang awal tadi. Terus dampak positifnya adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, di sini kita sebagai posisi manajer, nanti seperti harapan kita ke depannya orang terus mengikuti guru penggerak yang sudah diatur tadi Bapak Marjono tadi. Tidak semuanya yang mengikuti guru penggerak lulus jadi kepala sekolah itu tidak. Setidak-tidaknya menjadi manajer dalam sekolah itu sendiri. Kalau tidak dalam sekolah itu sendiri, dalam suatu kelas. Kalau tidak dalam suatu kelas, dalam suatu lingkungan, menjadi manajer dalam suatu lingkungan panjenengan. Itu yang seperti diatur oleh Bapak Marjono yang di awal tadi. Makanya kita setidak-tidaknya monggo, mumpung ada kesempatan, Bapak Ibu segera mendaftar untuk jadi calon guru penggerak. Jangan berkonotasi memikirkan mau jadi kepala sekolah. Bukan seperti itu. Kita memangkas itu, kita setidak-tidaknya menjadi manajer dalam pembelajaran lingkungan sekolah itu sendiri, dalam kelas itu sendiri, dalam lingkungan kita bermasyarakat. Harapannya itu. Jadi murid mandiri, percaya diri, dapat memecahkan suatu masalah. Lanjut. Ini ada soal sedikit, ada soal, monggo dibahas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa ini tadi? Yang di posisi kontrol tadi. Yang nomor 1. Iya. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ya. Ayolah. Lakukan demi bapak dan ibu, ngerayu. Ayolah, nah teman, ayolah demi bapak ibu biar tidak dimarahi bapak kepala sekolah, gitu kan? Bapak si guru kan ngerayu ke muridnya ini. Terus yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai memantau? Betul. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak sudah diajar sudah bernalar kritis, berarti sebagai ini jawabannya nih panjenengan. Nih sebagai membuat merasa bersalah, sebagai posisi penghukum, sebagai teman. Ayolah tadi sebagai teman. Ketiga restitusi ini yang ujungnya nanti agak mengasihkan ini. Kenapa disebut segitiga? Karena di situ di segitiga restitusi ada tiga cara penanganan. Yang satu adalah menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maaf, ini tulisannya validasi kebutuhan, yang sebenarnya adalah validasi
tindakan salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setiap masalah yang ada di sekolah kita sebaiknya nanti kita membuat seperti ini, segitiga restitusi, cara penanganannya. Lanjut, tahapannya seperti ini nih. Tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lanjut, menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita menjelaskan ke anak, jadi tidak ada manusia itu yang sempurna. Gawe salah itu hal yang biasa, kan guru menjelaskan ke seorang anak. Jadi kita tidak harus memfokus memojokkan dia, tidak. Nah, salah itu hal yang biasa. Kita pojokkan, kita arahkan seperti itu. Kalau kamu, itu salah, itu sudah memfokus untuk menjerumuskan ke kita pojokkan. Juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, kurang kata salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini yang menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Proses untuk memahami. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Sebagai contoh, bermain bola di dalam kelas. Ini kita cari, kenapa kamu kok main bola di dalam kelas? Kok tidak di halaman atau di lapangan? Kan gitu. Kita cari validasinya tindakan salah. Tidak harus kita menyalahkan murid dulu, kita koreksi dulu kesalahannya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah dia berbuat salah, solusinya bagaimana? Terus apakah akan kamu ulangi lagi kesalahanmu kuwi? Yen bal-balan nang jero kelas kenai lampu kenai kaca, ijek kok beleni neh mboten. Mboten, Pak. Nah, keyakinanmu piye kok iso tidak mengulangi lagi? Ya mungkin dia berjanji ya, berjanji tidak akan mengulangi karena bal-balan di dalam kelas akan mengganggu pembelajaran dan merusak ruangan yang ada di dalam kelas. Betul, Bu Siti. Nah, ini ada segitiga restitusi. Mohon maaf saya kemarin mengambil model atau pemainnya. Saya menggunakan Bisma. Bukannya Bisma bersalah, oke. Tapi saya menggunakan Bisma untuk pembuatan video saya dalam segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Bisma, kamu tahu nggak? Waktu Ini menstabilkan identitas. Saya tidak memakai baju olahraga. kenapa kamu tidak memakai baju olahraga? Kenapa baju olahraga kotor? Tak kasih surat dulu, tak kasih tulisan-tulisan, tak belum. Aku ingatkan ya, kalau untuk bermandi tidak usah memakai baju olahraga. Kamu tahu kan? Ini memfasilitasi tindakan yang salah. Kostum yang dipakai apa? Nah, pakai kostum olahraga. Setelah kamu tahu, apakah kamu akan mengulanginya lagi? Satu lagi ya. Kalau kamu tidak ingin lagi, mau seperti apa? Kamu yang akan Nah, kita meyakinkan. ya, terus jadi ya, jadi juga pas pelajaran olahraga, kamu pakai baju olahraga ya. Sudah, kalau sekarang bisa kembali ke kelas dan belajar dan tidak boleh diulangi lagi ya. Terima kasih, Pak. Ya, Kasus di sini adalah seorang murid jam pelajaran olahraga tidak memakai baju olahraga. Terus saya bikin kasus segitiga restitusi dengan model saya menggunakan Bisma, saya lakukan untuk pembuatan videonya. Terus apakah anak itu senang dengan saya panggil ke kantor seorang diri? Apakah harus saya memvonis di depan anak-anak begitu banyak? Ini jawaban dari umpan balik seorang anak.
kelas 6 dari SDN 2 Alhamdulillah. Saya belajar aktivitas saya harus berani Ya, ini kasus yang pertama. Yang kasus kedua adalah seorang murid bermain bola di dalam kelas, mengenai kaca dan mengenai lampu dan memecahkannya. Tapi kita juga panggil, saya tidak menggunakan ruangan kantor lagi. Nanti dikiranya, oh, panggil kantor meneh. Bisa kita lakukan di bawah pohon pun bisa, di dalam ruangan yang tersendiri bisa. Ini kasus yang kedua. Waalaikumsalam. Kamu tahu kesalahan kami? Tahu Pak, saya bermain bola saya Bermain bola di dalam kelas itu kan tidak boleh. Jangan kamu ulangi lagi. Ya. Kalau bermain, Ini memfasilitasi tindakan yang salah. mengenai kaca, lampu, cat dinding, bahkan mengganggu teman kamu yang sedang belajar ataupun sedang membaca di dalam. Apakah kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi? Belajar apa kamu? Ini kita meyakinkan anak itu. Dan tidak akan melakukan bermain bola di dalam kelas. Saya berjanji tidak akan bermain bola di dalam kelas lagi. Saya akan bermain bola lagi. Ya, bermain bola di dalam sekolah dan pada saat jam istirahat dan juga waktu jam pelajaran itu. Kamu benar tidak akan mengulangi lagi bermain bola di dalam kelas. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau begitu, silakan kamu kembali ke kelas minggu depan. Tanggapannya murid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Khairul Bahar. Saya asisten kelas 5 anak bermain bola. Saya senang belajar dan diskusi oleh aku tentang kesalahan saya. Saya tidak akan bermain bola. Saya akan bermain bola di halaman bola pada saat jam pelajaran. Jam pelajaran. Ya, ini nyatanya. Lanjut. Sudah sampai pada penghujung ini. Serangkaian kegiatan dari awal sampai akhir tadi tentang budaya positif. Inilah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kedisiplinan, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tujuan mulai dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sebelum saya tutup, ada refleksi. Kita refleksi sejenak apa yang Bapak Ibu dapatkan pada sesi diskusi ini. Monggo kasih masukan saya. Apa ya dengan penerapan budaya positif ini? Apa Bu Erika, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Iya. Insya Allah materi ini sangat bermanfaat untuk kami tentang kesepakatan kelas yang dibuat dengan cara bersama-sama antara guru dan siswa, sama-sama memiliki keyakinan yang sama dan bisa untuk diterapkan. Iya. Yang kedua, monggo Bu Ina, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya.
dengan adanya diseminasi budaya positif dari yang telah disampaikan oleh Pak Adi, saya bertambah wawasannya, terutama dalam hal posisi kontrol diri. Iya. Saya pikir itu awalnya posisi diri itu bisa seperti teman atau memantau. Iya. Ternyata masih banyak dampak negatifnya. Iya. Dan yang paling ideal itu adalah manajer Iya. atau among ya. Iya. Yang artinya tidak mendukung dan tidak menyalahkan. Iya. Ini mencari solusi bersama-sama. Iya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas masukan jawaban dari refleksi diskusi pada siang hari ini dengan posisi tadi sebagai posisi kontrol dan membuat keyakinan kelas. Nanti kita menjadi lebih paham, kedepannya lebih paham. Jadi kemarin kita hanya posisi kita sebagai teman dengan murid kita, tapi kita ternyata belum cukup. Dampaknya di belakang masih ada dampak negatifnya. Nah, jadi sekarang kita menjadikan posisi semua kita, insya Allah semua Bapak Ibu di sini adalah sebagai manajer kedepannya. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, kita tutup. Sekian dari saya dalam penyampaian diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya dan bisa diterapkan dalam sekolah kita ke depannya nanti menjadi sekolah yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Tetap bahagia, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto SP yang sudah memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Masuk kata yang terakhir adalah penutup. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus dengan harapan bisa diterapkan di sekolah kita bersama, sehingga nanti ke depannya kita membawa perubahan dan kemajuan di SDN Negeri 2 nanti. Amin. Saya selaku pembawa acara, banyak salah kata yang pernah berkenan dari Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.